Bayangkan dua orang, sama-sama puasa, sama-sama sahur. Jam menunjukkan pukul 10 pagi. Yang satu masih fokus, bekerja dengan normal, pikirannya tajam. Yang satu lagi, kepalanya terasa berat, badannya lemas, dan pikirannya cuma satu. Buka puasa masih lama ya? Nah, pertanyaannya bukan siapa yang lebih kuat menahan lapar, tapi siapa yang lebih paham cara kerja tubuhnya sendiri saat berpuasa. Karena sesungguhnya, puasa itu bukan masalah lapar, tapi masalah salah strategi energi. Banyak orang mengira, kalau mau kuat puasa, ya harus makan banyak saat sahur. Seolah-olah sahur itu seperti mengisi tangki bensin mobil sampai luber. Padahal, justru disitulah jebakannya. Tubuh manusia itu ibarat mesin yang sangat canggih. Kalau kita salah memasukkan bahan bakar, mesinnya bukan makin kencang, tapi malah cepat mogok. Yang membuat kita lemas saat puasa itu, bukanlah puasanya itu sendiri, melainkan lonjakan dan jatuhnya level energi yang tidak terkontrol di dalam tubuh. Mari kita bongkar kesalahan besar pertama. Sahur yang salah arah. Kesalahan paling umum yang dilakukan banyak orang adalah sahur dengan makanan tinggi gula dan karbohidrat olahan yang cepat diserap. Contohnya, nasi putih, porsi jumbo, minuman manis seperti teh manis, atau sirup, kue-kue manis, dan jangan lupakan gorengan. Apa yang terjadi setelah sahur seperti ini? Awalnya, tubuh memang terasa sangat penuh dan bertenaga. Kita merasa siap menaklukkan hari. Tapi, sensasi itu cuma sementara. Hanya dalam beberapa jam kemudian, biasanya sekitar jam 9 atau 10 pagi, energi kita langsung jatuh bebas. Kenapa bisa begitu? Begini mekanismenya. Makanan tinggi gula membuat kadar gula darah kita naik meroket dengan sangat cepat. Tubuh merespons dengan melepaskan hormon insulin dalam jumlah besar untuk menurunkan gula darah itu. Akibatnya, gula darah yang tadinya melambung tinggi, sekarang malah anjlok drastis. Nah, di momen inilah rasa lemas, ngantuk berat, pusing, dan sulit fokus itu muncul. Kita jadi gampang marah, nggak sabaran, dan bawaannya pengen rebahan saja. Orang-orang yang terlihat kuat saat puasa, biasanya bukan karena mereka makan lebih banyak, tapi karena energi mereka lebih stabil. Rahasia kuat puasa adalah energi yang stabil, bukan energi yang besar dan meledek-ledek di awal. Tubuh kita sebenarnya tidak butuh gelombang energi raksasa di pagi hari. Yang dibutuhkan adalah pasokan energi yang dilepaskan secara perlahan dan awet sepanjang hari. Inilah mengapa protein, lemak sehat, dan karbohidrat kompleks jauh lebih penting daripada sekadar porsi besar. Protein dari telur atau ayam, lemak sehat dari alpukat atau keceng kikonggan, serta karbohidrat kompleks dari nasi merah atau oatmeal, akan dicerna tubuh secara perlahan. Ketika tubuh mendapatkan suplai energi yang dilepaskan pelen-pelen seperti ini, ia akan masuk ke mode hemat energi. Metabolisme menjadi lebih efisien. Dan saat itu terjadi, puasa justru terasa jauh lebih ringan dan nyaman. Ironisnya, semakin kita rakus dan kalap saat sahur dengan makanan yang salah, justru semakin cepat kita tumbang di siang hari. Sekarang, kesalahan besar nomor 2. Minum banyak, tapi tetap merasa haus. Banyak orang bangga, aku minum 5 gelas air putih pas sahur tadi. Tapi anehnya, jam 10 pagi tenggorokannya sudah terasa kering kerontang. Apa masalahnya? Masalahnya bukan pada jumlah airnya, tapi pada cara meminumnya. Ketika kita menenggak air dalam jumlah banyak dan dalam waktu singkat, tubuh menganggapnya sebagai kelebihan cairan. Akibatnya, air itu tidak sempat diserap dengan maksimal, dan malah langsung dialirkan ke ginjal untuk dibuang menjadi urin. Makanya, setelah sahur kita jadi bolak-balik ke kamar mandi. Cara yang lebih efektif adalah minum secara bertahap, mulai dari berbuka puasa hingga menjelang imsak. Minumlah segelas air setiap 1 atau 2 jam. Dengan begitu, tubuh punya waktu untuk menyerap dan mendistribusikan cairan itu ke seluruh sel. Selain itu, jangan lupakan elektrolit alami dari makanan seperti kurma, pisang atau air kelapa. Elektrolit ini membantu tubuh menahan cairan lebih lama. Ingat, dehidrasi ringan saja sudah cukup untuk membuat otak kita kehilangan fokus. Memori jangka pendek terganggu, dan mood jadi berantakan. Lalu, kenapa otak kita terasa cepat capek saat puasa? Banyak yang menyalahkan rasa lapar. Padahal,
Bukan itu penyebab utamanya. Otak menjadi lelah karena kehilangan sinyal untuk fokus. Saat berpuasa, jika dilakukan dengan benar, otak justru bisa bekerja lebih tajam dan jernih. Ini disebut kondisi autofugi, di mana sel-sel tubuh membersihkan dirinya sendiri, termasuk sel otak. Tapi, potensi luar biasa ini seringkali kita sabotase sendiri. Dengan apa? Dengan scrolling media sosial tanpa henti. Dengan mencoba melakukan banyak hal sekaligus, atau multitasking, atau dengan memaksakan diri mengerjakan tugas-tugas berat tanpa jeda istirahat. Semua aktivitas itu menguras energi mental jauh lebih cepat daripada aktivitas fisik. Bayangkan, otak kita seperti baterai smartphone, membuka banyak aplikasi sekaligus akan membuat baterainya cepat habis. Begitu pula otak kita. Rahasia untuk tetap produktif saat puasa bukanlah bekerja lebih lama, tapi bekerja lebih cerdas. Orang-orang yang tetap produktif selama Ramadan paham betul satu hal. Energi itu adalah sumber daya yang terbatas dan harus dikelola dengan bijak. Apa yang mereka lakukan? Mereka menjadwalkan tugas-tugas yang paling berat dan butuh konsentrasi tinggi di jam-jam fokus terbaik mereka. Misalnya setelah sahur atau di pagi hari. Mereka menghindari bekerja secara acak tanpa prioritas yang jelas. Dan yang terpenting, mereka mengatur ritme kerja, bekerja intens selama 45 menit, lalu istirahat sejenak 10 menit. Bukan memaksakan stamina dari pagi sampai sore tanpa henti. Puasa sebenarnya mengajarkan kita satu pelajaran yang sangat penting. Siapa yang bisa mengatur energinya, dialah yang akan menang. Kesalahan terakhir, dan mungkin yang paling fundamental adalah melawan tubuh sendiri. Saat berpuasa, tubuh kita sebenarnya sedang beradaptasi. Ia masuk ke mode efisiensi, mode bertahan, dan mode perbaikan diri. Ini adalah proses alami yang sangat cerdas. Masalahnya, banyak dari kita yang justru melawan proses ini. Tidurnya jadi berantakan karena begadang. Makannya asal-asalin saat berbuka dan sahur. Kerjanya dipaksakan tanpa jeda, seolah-olah tidak sedang berpuasa. Padahal, jika kita mau mendengarkan dan mengikuti alur yang diberikan tubuh, puasa bisa menjadi momen di mana tubuh dan otak kita bekerja lebih sinkron dan harmonis daripada biasanya. Jadi, sebagai penutup, Ramadan bukanlah bulan kelemahan. Ramadan bukanlah bulan untuk kehilangan energi dan produktivitas. Ramadan adalah bulan pelatihan untuk mengatur energi. Ini bukan soal seberapa kuat kita menahan lapar dan haus, tapi seberapa cerdas kita memahami dan bekerja sama dengan tubuh kita sendiri. Dan mereka yang berhasil memahami ini, bukan hanya akan kuat menjalani puasanya, tapi juga akan merasakan peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Mereka akan lebih fokus, lebih tenang, dan lebih berenergi. Kalau menurut kamu video ini penting dan bisa membantu orang lain, bagikan ke teman atau keluarga kamu yang sering tumbang sebelum waktu zuhur. Jangan lupa subscribe, karena selama bulan Ramadan ini, kita akan terus membahas kara-kara untuk hidup lebih kuat, lebih sadar, dan lebih bermakna. Terima kasih sudah menonton.